sudah bisa membuat apapun. Kita masih diskusi dengan orang baik. Nah, selain tadi angka yang sudah disebut oleh Pak Ihsan, yang menjadi tantangan pada keamanan siber dewasa ini adalah bahwa kejahatan seperti itu tidak lagi dilancarkan oleh individual. Jadi juga mereka membentuk suatu industri yang rapi dan sangat terorganisir. Kita kenal dengan istilah cybercrime as a service. Mungkin bisa mundur sedikit. Yang ada gambar kuda. Nah, ya. Jadi bayangkan semua layanan kejahatan itu bisa dengan mudah didapatkan di internet, terutama di bagian web. Contoh misalnya layanan phishing itu bisa disewanya dengan harga $50 hingga $100 per bulan untuk paket dasar, dan hingga $800 untuk layanan yang distribusi lebih advance. Kemudian ransomware as a service ini bisa diakses mulai dari $150 hingga $400 untuk paket-paket dasar. Kemudian ada layanan hacking, kemudian layanan seperti DDoS. Kalau saya ngomong layanan kesannya positif banget ya layanan ya, padahal sebenarnya itu yang terjadi. Nah, kita harus belajar dari fenomena ini bahwa satu insiden itu bisa menghasilkan efek domino yang sangat besar, mulai dari tuntutan hukum, kemudian dari regulasi, ke perusahaan regulasi, hingga hilangnya kepercayaan dari pengguna atau nasabah yang tentu dibangun dalam waktu yang tidak sedikit, tidak sebentar. Nah, contoh misalnya kasus bocoran di JP Morgan, suatu lembaga keuangan, walaupun sudah kasusnya agak lama ya, namun itu bisa menjadi pengingat yang cukup relevan bahwa tidak ada institusi yang punya kapasitas besar mengklaim bisa dia bebas dari serangan atau ancaman siber. Sudah bisa membuat apapun. Kita masih diskusi dengan orang baik. Nah, selain tadi angka yang sudah disebut oleh Pak Ihsan, yang menjadi tantangan pada